Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbadison. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda. Dimana siapa sih yang nggak tahu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda sendiri? Yang perlu kita ketahui sendiri, Sumpah Pemuda merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia, di mana Ikrar Sumpah Pemuda ini dijadikan penyemangat oleh para pemuda untuk mewujudkan cita-cita, yaitu kemerdekaan Indonesia, di mana sebelumnya perjuangan yang bersifat kedaerahan tidak menghasilkan sebuah hasil yang optimal untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan, karena perjuangan semacam itu dapat dirobohkan oleh pihak Belanda atau penjajah. Sumpah Pemuda sendiri merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah hasil dari Kongres Pemuda II yang terjadi selama 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sebelumnya Kongres ini telah terjadi, di mana Kongres sebelumnya atau Kongres Pemuda I ini terjadi pada tahun 1926, dan kemudian hasil dari Kongres tahun 1926 ini muncul setahun kemudian atau pada tahun 1927, dan kemudian disepakati pada tahun 1928, tepatnya pada bulan Agustus, akan diadakan sebuah Kongres Pemuda II yang terjadi pada tanggal 1928 bulan Oktober. Baik, terjadinya Sumpah Pemuda ini bukan tanpa sebab. Ada suatu peristiwa yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama yaitu kesadaran kekurangan para pemuda akan perjuangan kedaerahan, mana yang sudah saya sebutkan tadi. Perjuangan yang bersifat kedaerahan ini kurang optimal dalam mewujudkan cita-cita para pemuda untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara Indonesia. Dan yang kedua yaitu terbentuknya PPPKI atau Perhimpunan Politik Bangsaan Indonesia. Baik, di mana PPPKI ini di dalamnya terdapat PSI, Budi Utomo, PNI, Pasundan, Kelompok Studi Indonesia, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu terbentuknya PPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu Kongres Pemuda I, di mana Kongres Pemuda I ini diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926, di mana kongres ini dihadiri oleh perwakilan para pelajar atau PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang diantaranya yaitu Jong Java, Jong Islamatan Pon, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan yang lain-lain. Di mana pada kongres pertama ini mengedepankan sebuah tema persatuan dan kesatuan para pemuda, di mana sejumlah tokoh pembicara dalam kongres ini adalah Soenarto, Enta Brani, Muhammad Yamin, Badar Johan, dan Pinotoan. Di mana hasil dari sebuah kongres ini bersepakat menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia. Badan untuk mewadahi sebuah para pemuda ini gagal terbentuk, dan pada akhirnya keputusan penting hasil Kongres Pemuda ini adalah semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi, dan yang kedua yaitu perlu
segera diadakannya sebuah kongres lanjutan atau Kongres Pemuda II. Baik, dari hasil Kongres Pemuda I yang mengharuskan sebuah adanya pertemuan atau kongres lanjutan, diadakanlah kongres lanjutan yaitu Kongres Pemuda II yang dilakukan pada 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana dalam kongres kali ini terdapat tema pembahasan yaitu semangat persatuan, pendidikan, nasionalisme, dan demokrasi, di mana tema semangat persatuan ini diadakan di Gedung Katolik Jonglingen yang dibuka oleh Ketua PPPI yaitu Sugondo Joyopuspito, di mana Sugondo Joyopuspito ini mengatakan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda, yang menjelaskan 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yakni sejarah, bahasa, suku, adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Dan tema yang kedua yaitu pendidikan, di mana tema pendidikan ini diadakan di gedung OS Java Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana rapat kedua ini banyak membahas tentang pendidikan, yang pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, di mana pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, mereka juga mengentahkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Baik, yang tema terakhir dari kongres kedua ini yaitu nasionalisme dan demokrasi. Nasionalisme dan demokrasi ini merupakan tema penutup dalam Kongres Pemuda II ini, di mana kongres terakhir ini diadakan di gedung Indis Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Di sini yang menjadi pembicara yaitu Sunario dan Ramelan. Dan hasil yang selanjutnya yaitu dalam Kongres Pemuda II ini lahirnya sebuah ikrar Sumpah Pemuda yang dibuat oleh pemuda, di mana ikrar ini dibuat oleh Muhammad Yamin, disecari kertas dan kemudian diserahkan pada ketua kongres pada saat itu yaitu Sugondo, yang kemudian disetujui oleh Sugondo. Dan pada awalnya sebuah Sumpah Pemuda tersebut dibacakan oleh Sugondo dan dijelaskan lebih mendetail oleh Muhammad Yamin. Dan yang keempat yaitu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai Sumpah Pemuda tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.